Perkenalkan, nama saya Brilian Basanus Santuri dari kelas 12 IPS. Saya akan berwawancara dengan nama pendeta saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama pendeta saya dulu ya. Ya. Shalom kawan-kawan Basanus semuanya. Perkenalkan, saya Pendeta Hisa Rizky Humala Simarmata. Saya melayani di HKBP Jati Asih, tempat di mana saudara Basano beribadah setiap minggunya. Shalom dan salam kenal untuk semuanya. Amang, saya punya pertanyaan. Ya, silakan. Yang pertama, pandangan Amang tentang agama-agama di Indonesia. Iya. Menurut saya, agama-agama Indonesia itu sangat pluralisme, sangat banyak, karena memang pemahaman kita di bangsa Indonesia adalah pemahaman yang majemuk, tidak terdiri dari satu agama, tetapi terdiri dari banyak agama. Seperti di negara kita terdiri dari beberapa agama, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga saudara kita Islam, dan itu diharapkan membentuk satu kesatuan, menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang penuh dengan kedamaian. Jadi menurut Amang Pendeta, agama di Indonesia adalah agama yang tidak hanya satu, tetapi agama yang banyak, dan itu semuanya diakui oleh negara kita, Indonesia. Kesertaan masyarakat agama Kristen di lingkungan. Oke, baiklah. Jika pertanyaannya, bagaimana peran warga jemaat di dalam lingkungan seperti itu ya? Pada dasarnya, gereja harus mengajak seluruh warga jemaat untuk terus bersaksi dalam kehidupannya, untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga ketenangan, dan untuk menjaga keadilan. Nah, bagaimana peran warga jemaat dalam lingkungan masyarakat? Bahwa setiap warga jemaat diharuskan, bahkan diwajibkan untuk boleh memiliki dampak di tempat di mana mereka tinggal, di RT ataupun di RW. Bagaimana setiap warga jemaat itu turut serta di dalam pelayanan sosial dan juga menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. Seperti misalkan gereja kita HKBP Jati Asih, gereja ini terus memikirkan agar berdampak bagi warga sekitar. Contoh saja bahwa gereja kita menjalankan program donor darah sekali 3 bulan sebagai bentuk gereja membantu saudara-saudara kita yang mungkin kekurangan darah atau mencari darah. Dan juga seperti zaman sekarang kita hadapi, gereja HKBP juga turut untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh warga jemaat HKBP dan juga kepada warga yang ada di sekitar, tanpa melihat latar belakang mereka, tanpa melihat dari mana mereka, tanpa melihat agama mereka. Bahkan siapapun yang ingin vaksin boleh datang ke gereja HKBP, dan di situ gereja mau bersaksi bahwa gereja harus memberikan dampak untuk warga sekitar dan juga kepada seluruh warga jemaat. Mungkin saya pikir itu bisa menjadi peran gereja untuk warga sekitar. Ya, pendapat Amang tentang intoleransi. Iya, baiklah. Bagaimana pandangan saya tentang intoleransi seperti itu ya? Nah, tentang intoleransi ini adalah pergumulan yang sangat besar di negara kita Indonesia. Karena jika kita melihat, jika berhubungan dengan agama, ini adalah hal yang sensitif. Itu makanya kita bersama-sama mendoakan juga kepada anak-anak muda. Saya mau sampaikan dan mau saya pesankan, jangan mudah terpengaruh oleh hasutan-hasutan orang lain. Bahwa kita melihat bagaimana orang yang berbeda dengan kita itu adalah tetap saudara kita. Itu makanya mari kita melihat tentang ajaran agama kita masing-masing. Tentu setiap agama pasti mengajarkan tentang berbuat baik kepada saudaranya, bahkan untuk orang yang berbeda dengan dia, bahkan dalam imannya, agama apapun itu. Akan tetapi kita manusialah yang mungkin kita katakan beberapa kelompok orang yang mempelintir ini untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga mereka boleh menghasut antara umat beragama, dan ini menjadi sebuah indikasi perpecahan di tengah-tengah bangsa dan negara. Oleh karena itu saya berharap untuk anak-anak muda seperti Basanul dan juga teman-teman yang lainnya, bagaimana anak-anak muda terus membekali diri dengan pemahaman yang benar dan jangan mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong atau yang kita kenal dengan sebutan hoax. Apalagi zaman sekarang itu sangat-sangat mudah didapatkan, disebarkan oleh orang-orang tertentu. Oleh karena itu, tentang intoleransi
Ini adalah pekerjaan kita bersama, ini PR kita bersama, agar setiap masyarakat Indonesia boleh hidup dalam kedamaian dan di dalam kemajemukan. Firman Tuhan mengatakan kesatuan di dalam kepelbagaian. Ketika kita berbeda dan ketika kita satu, itu sungguh-sungguh indah. Dan kesanalah setiap masyarakat Indonesia boleh mewujudkannya. Menurut saya itu, Basano. Akhir utama. Ya, silakan. Apa tanggapan Abang tentang moderasi agama? Iya, tentang moderasi agama. Moderasi agama adalah tentang bagaimana kita mengamalkan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh agama kita masing-masing. Seperti itu maksud mungkin ya. Ya. Oke, baiklah. Menurut Abang Pendeta, inilah yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana apa yang sudah diajarkan oleh agama, itu yang bisa kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Kalau dalam agama kita Kristen mengatakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah mati. Dalam arti apa yang sudah kita imani, itulah yang kita amalkan, itulah yang kita jalankan, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika setiap orang menjalankan ajaran agama masing-masing, Abang Pendeta yakin hidup ini akan tentram. Kehidupan kita akan penuh dengan kedamaian. Jika masing-masing setiap orang menjalankan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama masing-masing. Seperti kita, orang Kristen. Bagaimana dalam pengajaran Tuhan Yesus Kristus mengajarkan tentang kasih. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Apalagi Basano rajin ke gereja, rajin ibadah, aktif dalam pelayanan. Pelayanan Basano itu bukan hanya tinggal pelayanan, tapi seharusnya itu diwujud nyatakan dalam kehidupan Basano sendiri. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengajaran saja, bukan hanya gereja mengajarkan tentang kasih, tapi tidak melakukannya. Tidak. Tapi bagaimana setiap jemaat seperti Basano, ketika gereja mengajarkan mengasihi musuh, Basano harus melakukannya. Firman Tuhan mengatakan bahkan lebih dalam lagi, jika pipi kirimu ditampar, maka berikan pipi kanan. Luar biasa enggak? Luar biasa ajaran Tuhan kita Yesus. Demikian juga Abang Pendeta yakin dengan ajaran-ajaran agama lain, bahwa ajaran agama lain juga pasti mengajarkan tentang kebaikan. Hanya saja kembali lagi persoalannya pada manusianya, pada orangnya. Pada dasarnya agama mengajarkan kita untuk melakukan hal yang terbaik, tapi manusianya lah yang selalu mempelintir itu sehingga tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama. Seperti itu Basano, apalagi Basano anak-anak muda dan juga kawan-kawan semuanya, bahwa bagaimana kita terus mengamalkan, melakukan apa yang sudah kita ajarkan. Bagaimana guru-guru agama di sekolah masing-masing mengajarkan tentang kebaikan, bagaimana guru-guru di sekolah dan juga orang tua mengajarkan tentang kebaikan, itu harus diamalkan, bukan hanya menjadi pengajaran semata. Demikian Basano yang bisa Abang Pendeta tanggapi. Sekian dari kami, terima kasih.